Mbak, saya Fenita Tiara yang bertugas di klinik pagi siang ini. Sebelumnya, apakah dengan saya Mbak? Begini Bu, saya di sini ingin berkonsultasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Oke, saya izin minta identitasnya terlebih dulu ya. Iya. Namanya siapa Mbak? Indah. Alamatnya? Pagi. Umurnya? 17 tahun. Nomor handphonenya? 085 123 456 78. Jadi konsultasinya mengenai pendidikan kesehatan reproduksi remaja ya Mbak? Iya Bu. Sebelumnya apakah Mbak Indah sudah tahu apa itu kesehatan reproduksi? Belum. Bisa saya jelaskan ya. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan secara sosial, secara utuh, terbatas dari penyakit yang berkaitan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Nah, selanjutnya ada perubahan yang terjadi pada remaja, yaitu pada remaja wanita perubahan fisik yang terjadi seperti payudara yang membesar, pinggul melebar, tubuhnya rambut ketiak dan sekitar kemaluan, dan perubahan psikologis juga dapat dilihat dari perubahan kejiwaan secara emosi. Remaja lebih sensitif seperti mudah menangis. Nah, ini ada alat reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua bagian. Apakah Mbak sudah tahu? Jadi alat reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua. Yang pertama bagian luar dan yang kedua bagian dalam. Untuk bagian luar terdiri dari labia mayora atau labia bagian luar, berfungsi melindungi organ luar lainnya, tempat tumbuh bulu rambut. Yang kedua ada labia minora atau bagian dalam, berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Dan ada klitoris yang merupakan tonjolan kecil dan sensitif, berfungsi menjadi salah satu titik rangsang wanita saat hubungan intim. Dan yang terakhir ada lubang vagina. Ini Mbak, silakan cermati dulu gambarnya. Ya Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kemudian Mbak, kemudian ada bagian dalam. Yang pertama ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan cervix dengan bagian luar tubuh, berfungsi sebagai alat reproduksi wanita seperti jalan keluar darah menstruasi, jalan lahir bayi, dan jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua ada ovarium atau indung telur, berfungsi untuk memproduksi hormon estrogen, progesteron, dan sel telur. Yang ketiga ada tubal fallopi, berfungsi untuk mengangkut sel telur dan membawanya ke infundibulum menuju rahim. Selain itu juga sebagai tempat pembuahan. Dan yang terakhir ada rahim atau uterus, berfungsi sebagai tempat janin berkembang. Ini silakan bisa dicermati gambarnya Mbak. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Itu Bu, kalau cara untuk menjaga organ reproduksi bagaimana? Untuk cara menjaga organ reproduksi wanita, Ya. di antaranya yang pertama pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Dan yang terakhir bagi perempuan sesudah buang air kecil, bersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Sudah bisa dimengerti Mbak Ida? Materi tambahnya yaitu tentang kehamilan remaja ya Mbak. Apakah Mbak Ida sudah tahu mengenai kehamilan remaja? Belum Bu. Baik, saya jelaskan ya. Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada usia remaja kurang dari 20 tahun. Wanita yang hamil pada usia 15-19 tahun mempunyai risiko yang lebih besar untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Wanita usia kurang dari 20 tahun, organ-organ reproduksinya belum berfungsi secara sempurna, sehingga bila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah mengalami komplikasi. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang dapat menjadi sebab terjadinya kehamilan remaja adalah yang pertama ada faktor agama dan iman. Yang kedua ada faktor lingkungan, bisa dari orang tua, teman, tetangga, atau media. Yang ketiga perubahan zaman. Keempat perubahan pada hormon pada remaja meningkatkan libido atau dorongan seksual yang membutuhkan penyaluran melalui aktivitas seksual. Yang kelima, semakin cepatnya usia pubertas, sedangkan pernikahan semakin tertunda akibat tuntutan kehidupan. Keenam, adanya tren baru dalam berpacaran di kalangan remaja. Ketujuh, ada faktor dari diri individu.
8 usia menikah, 9 usia pertama melakukan hubungan seksual, 10 faktor ekonomi, dan yang terakhir ada faktor pendidikan. Apakah ada yang ditanyakan, Beda? Mungkin sudah cukup Bu atas penjelasannya, saya kira sudah paham. Kalau begitu saya izin pamit dahulu ya Bu. Ya, Beda. Terima kasih ya sudah konsultasi.